Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Majah lan saking Ibnu Majah Ansah libani Sa'id As-Sa'idi qala ngendika sapa Sahal Ja'a teka sapa rajulun wong lanang ila Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa rajul Tula nuduhna panjenengan ni ingsun ala amalin ing ngatasi suwiji amal idza amintu nalika ning ngamalake sapa ingsun. Ahabba mongko seneng ni ingsun sapa Allah. Wa ahabba la demen ni ingsun sapa annasu para manungsa. Kala ndika sapa Kanjeng Rasul Ushud zuhuda sapa sira fid dunya ing dalam urusan dunya. Yuhibbu mongko demen ka ing sira sapa Allah. Wa zuhud lan zuhuda sapa sira fima ing dalam perkara aidinasi kang ana iku ing dalam tangane menungso. Yuhibbu mongko demen ka ing sira sapa annasu menungso. wal qada'i utawi Imam Al-Qada'i az-zuhdu ta zuhud iku fit dunya ing dalam urusan dunya iku yurihu ngistirahatake apa zuhud al-qalba ing ati wal badan wal rubatu lan utawi demen fiha ing dalam dunya takasurun hale ngakeh-ngakehake lahum keduwe menungso wal huznu lahum iku keduwe menungso wal huznu utawi susah tuqasil kang ngatosake apa takasuru fid dunya alqalba ing ati. Tabrani utawi Imam Tabrani tafarrahu ngosongno sapa sira kabeh min humumid dunya saking pira-pira demen ing dunya utawa cita-cita ing dalam dunya mastatatum selagi sak mampune sapa sira kabeh. Fa innahu mongko sak temene kelakan mansapane wong kanat kang ana apa dunya iku aksaru hammihi luwih akeh-akeh cita-citane man absya mongko ngrusak sapa Allah ti'atahu ing usahane man wa ja'ala lan dadekake sapa Allah faqrahu ing fakire man baina ainaihi ing dalem ngarepe matane sima baina ainaihi ing dalem ngarepe mripat loro niman. Wa man lan sapane wong kanat kang ana apa al akhiratu akhirat iku aktsaru hamihi. Luwih akeh-akeh cita-citane man jamaah mongko ngumpulake sapa Allah amrahu ing urusane man wa ja'ala lan dadekake sapa Allah hinahu ing sugiman fi qalbihi ing dalem atine man wa ma aqbala lan ora madhep sapa abdun kawula biqalbihi kelawan atine man ila Allah maring Allah illa ja'ala kejaba ndadekake sapa Allah qulubal mukminina ing pira-pira atine wong kang iman iku taudu esuk sapa apa qulubul mukminin wa ilahi lan maring wong bil wudi kelawan demen wa rahmati lan kasih sayang wakana lan ana apa Allah iku bikuli khairin kelawan saben-saben kebagusan ilahi mariman iku asra luwih bagus luwih cepet. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Ibnu Majah dari sahabat Sahal bin Sa'id bahwasanya pada suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu minta satu amalan yang satu amalan itu kalau dikerjakan ya, akan menyebabkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia minta satu amalan saja yang amalan itu apabila diamalkan dikerjakan maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia. Ini kan harapan kita semua ya. Kita itu pengennya dicintai Allah juga dicintai manusia. Nah ini ada seorang laki-laki minta kepada Rasul ya supaya diberikan satu amalan
Yang amalan itu bisa menyebabkan Allah itu cinta kepadanya dan juga manusia. Jadi kalau sudah Allah cinta, manusia cinta, itu kurang apa lagi? Apa yang mau dicari? Enggak ada yang lebih membahagiakan manusia ya, kecuali cintanya Allah dan cintanya manusia. Ada orang yang dicintai Allah tapi tidak dicintai manusia, itu ya ada. Ada yang dicintai manusia tapi tidak dicintai Allah, itu juga ada ya. Nah, kalau di antara keduanya ada yang dicintai Allah tapi tidak dicintai oleh manusia, ada yang dicintai manusia tapi tidak dicintai Allah, yaitu kalau disuruh milih ya mending dicintai Allah daripada lebih baik dicintai Allah dan dijauhi manusia. Kalau pilihannya cuma dua itu. Tapi yang namanya manusia ya penginnya kita itu ya dicintai Allah dan dicintai manusia. Karena dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Orang itu kalau dicintai Allah berarti dia itu mengamalkan syariat Allah. Orang yang dicintai Allah itu berarti dia melakukan apa-apa yang menjadi perintahnya Allah. Kalau orang itu melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah, Allah itu enggak pernah memerintahkan manusia itu berbuat jelek. Allah itu tidak pernah memerintahkan kita supaya tukaran karo kancane. Allah itu tidak pernah mengajarkan supaya kita itu mencuri. Semua yang diajarkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, semuanya baik. Artinya ketika seorang sudah dicintai oleh Allah, itu pasti akan dicintai manusia. Kalau sudah dicintai Allah, karena nggak ada manusia yang dicintai Allah, manusia kurang ajar, itu nggak ada. Ya dicintai Allah itu ya manusia yang baik. Manusia yang baik itu yang gimana? Yang melakukan, mengerjakan syariatnya Allah. Syariatnya Allah itu bentuknya apa? Ya semua kebaikan. Ya, semua kebaikan itu syariatnya Allah. Jadi kalau orang sudah berbuat baik berarti dia melakukan syariat Allah. Nah, dari berbuat baik itu maka Allah akan mencintai manusia itu sendiri. Nah, kalau manusia sudah dicintai Allah karena berbuat baik, otomatis manusia pun akan mencintai dia. Ya. Jadi nggak bisa, aku yang penting neng ngarepe wong aku apik, masalah apa yang lainnya wis nggak peduli, itu keliru. Karena belum tentu yang kita anggap baik menurut kita itu baik menurut manusia. Tapi kalau baik menurut Allah itu sudah pasti baik menurut manusia, kecuali manusia yang jelek. Kalau manusia yang jelek itu karena hatinya sudah ditutup, ya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, hatinya sudah ditutup, matanya sudah ditutup, telinganya sudah ditutup. Ditutup dari apa? Dari kebaikan-kebaikan. Dia tidak bisa menerima kebaikan. Ya, kalau orang-orang seperti itu ya biarin saja. Ya, yang penting kita sudah berbuat baik, ya sesuai dengan syariat Allah. Kalau ada orang jelek nggak senang sama kita, itu bukan kesalahan kita, tapi kesalahan orang jelek itu. Tapi syariat Allah ini ya kalau diamalkan, kalau dikerjakan, bukan hanya orang baik yang cinta sama kita, yang senang sama kita. Orang jelek pun akan cinta sama kita. Wong kita itu nggak boleh menjelek-jelekkan orang jelek juga. Syariat Allah, syariat Islam itu tidak boleh menjelekkan orang jelek. Nah, kalau orang jelek saja sudah tidak boleh dijelekkan, apalagi orang baik. Kalau ada orang jelek kok tidak dijelek-jelekkan oleh kita, ya otomatis orang jelek itu pun akan segan sama kita, akan cinta sama kita. Tapi walaupun kita itu mengaku baik, tapi kok jelek-jelekin orang jelek, ya berarti kita jelek juga. Ya, jadi ada orang jelek, kita jelek-jelekin, bacot seperti itu. Kemudian orang itu dengar, pasti dia akan tersinggung. Jadi kita itu berbuat baik itu bukan hanya dengan orang yang berbuat baik, tapi kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik dan sama orang yang jelek. Jadi kedua-duanya harus dibaikin oleh kita semua. Itu syariatnya Allah.
Sehingga kalau sudah seperti itu, pasti Allah akan cinta sama kita. Manusia keseluruhannya pun akan cinta sama kita, akan senang sama kita. Baik itu yang manusia yang baik maupun manusia yang jelek. Karenanya kalau kiai-kiai itu sering didatangi preman, datangi orang-orang jelek, jelek udah tahu orang jelek, minta amalannya sama kiai itu dikasih. Saking baiknya sama manusia. Jadi orang maling, tukang begal, moro neng kiai jaluk dikasih amalan, ya seperti itu tetap dikasih. Yang namanya orang minta dikasih. Yang penting niatnya itu untuk menyadarkan. Akhirnya orang yang jelek itu pun sama para ulama, para kiai juga menjadi baik, jadi sungkan seperti itu. Nah, ini ada satu amalan yang amalan ini apabila dikerjakan oleh manusia, oleh umatnya Rasul, itu akan mendapatkan dua-duanya, akan mendapatkan cinta Allah dan akan mendapatkan cintanya manusia. Apa amalan yang diberikan oleh Rasulullah kepada seorang laki-laki tadi? Kata Rasulullah, qala uzhud. Uzhud. Ini masih pembahasannya masih zuhud, masih kita dituntut untuk tidak terlalu rakus dengan dunia, ya, tidak terlalu rakus dengan dunia. Rakus dengan dunia itu maksudnya dunia mengalahkan akhirat. Jadi hati kita itu lebih mementingkan dunia daripada mengambil akhirat. Itu namanya orang yang tidak zuhud, orang yang rakus, ya, seperti itu. Nah, jadi kata Rasulullah, zuhudlah kamu dengan dunia. Jadikan dunia itu seperti yang kemarin, ya, jadikan dunia itu tempat kemarin? Tempat apa kemarin? Persinggahan seperti musafir. Ya, jadikan dunia itu ibarat kita berjalan di suatu jalan menuju suatu tempat. Hanya dilewati tok itu loh. Jadi hanya dilewati tok, tapi tujuan utama adalah tempat yang kita tuju. Umpama kita dari sini mau ke pasar Daya Murni, tujuan kita Daya Murni. Nah, dunia itu ya yang kita lewati itu. Yang kita lewati itu dunia. Nah, tujuan utama ya di Daya Murni. Sama seperti dunia ini. Dunia ini ya tempat yang dilewati begitu saja. Tujuan kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah surga. Tuh, jadi sangat sebentar sekali. Ya, berbuat zuhudlah kamu, ya. Berbuat zuhud artinya tidak rakus dengan dunia. Artinya tidak rakus dengan dunia itu jangan sampai dunia itu melupakan kita dengan akhirat. Artinya jangan sampai kita mencari dunia sampai kita meninggalkan sesuatu yang akan menyampaikan kita kepada akhirat. Ya, kita mencari duit terus lupa dengan tujuan utama kita bahwa kita nanti akan hidup di akhirat dengan dengan amalan-amalan yang seharusnya akan bisa menyelamatkan kita, tapi malah menjerumuskan kita. Zuhud. Jadi zuhud fit dunya yuhibbukallah. Ya. Zuhud dalam urusan dunia itu ya harta. Ya, paling utama ya harta itu, karena harta itu penyebab kemaksiatan keseluruhan. Harta. Orang punya harta itu bisa berbuat apa saja. Bisa judi, ya, bisa medok, zina, bisa segalanya lah bisa. Jadi urusan dunia jangan sampai keterlaluan kita mengejar dunia. Terus juga wazhud fima aidin nas. Zuhudlah kamu dengan apa-apa yang ada di tangannya manusia. Jadi gak
gampang kepengin, gak usah gampang irian dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Artinya gak usah iri dengan apa yang telah ditakdirkan Allah kepada orang lain. Karena sesuatu yang diberikan kepada orang lain itu ya, itu memang sudah jatahnya. Mas Jo seumpama bersaing dengan salon sebelahnya, seumpama ada salon, sebelahnya kok laris, wah kayak mesti yang Gunung Kawi ya, seperti itu namanya iri, hasud. Artinya tidak zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia ya, dia masih memikirkan apa urusan orang lain, rizkinya orang lain. Lawang rizki itu tidak akan pernah keliru toh ya. Jadi rizki itu nggak akan pernah keliru. Kalau kita itu ada tulisannya kita jadi orang sukses di dunia ya, dalam urusan rizki itu mau kemana pun ya kita akan diikuti oleh rizki itu. Contohnya itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu subhanallah orang sahabat yang sangat kaya sekali, bahkan kayanya pada masa dulu itu uangnya itu mencapai 70 miliar dulu. Nah, kita pada tahun 2000 berapa? Tahun 80-an itu sejuta pakai rairan lagi. Itu pada zaman Rasul itu uangnya sudah mencapai 70 miliaran di Mekah. Nah, setelah ada perintah untuk hijrah ke Madinah, sepeser pun nggak dibawa. Rumah nggak dibawa, duit yang nggak dibawa, onta ternak nggak dibawa, kebun nggak dibawa. Ditinggal begitu saja menuju Madinah karena dalam rangka hijrah mengikuti perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi nggak bawa, nggak dijual dulu terus nanti untuk beli di Madinah, tidak. Abdurrahman bin Auf ini dikaya jadi sahabat di Mekah, jadi sahabat yang sangat kaya sekali. Kemudian disuruh hijrah, hartanya itu sedikit pun nggak ada yang dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah undilalahnya memang ada catatannya di sana orang sukses dunia, sukses akhirat kalau Abdurrahman bin Auf ini. Sampai di Madinah itu ya kaya lagi, bahkan melebihi ketika berada di Mekah. Sering saya sampaikan ya, karena mendengarkan satu hadis dari Rasulullah bahwa orang miskin itu nanti selisihnya masuk surga dengan orang kaya itu 500 tahun. Jadi orang miskin sudah masuk dulu. Nah, 500 tahun baru orang kaya dimasukkan ke surga. 500 tahunnya akhirat, tapi 500 tahunnya akhirat itu ka alfi sanatin, satu hari dunia itu sama dengan 1000 hari akhirat. Itu jadi sangat lama sekali. Jadi 500 tahun kali 1000 itu lamanya kalau kita hitung secara hitung-hitungan dunia. Secara hitung-hitungan dunia, orang miskin dengan orang kaya itu selisihnya 500 tahun. 500 tahunnya akhirat itu kalau dihitung hitungan hari dunia, satu hari dunia sama dengan 1000 tahun akhirat. Berarti 1000 kali 500 berapa juta tahun, itulah setahun di minggu yang malah. Jadi karena saking memikirkan itu nggak pengen Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu nggak pengen masuk surga kuweri dihisab dhisik kesuwen. Pengennya pokoknya langsung masuk surga, pengen menikmati surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang kere, pengen jadi orang miskin. Akhirnya sering saya ceritakan, belilah kurma-kurma busuk di Mekah. Jadi di Mekah itu musimnya kurma busuk dibeli supaya apa? Ya supaya nggak ada yang membeli lagi, bangkrut akhirnya, ben kere gitu loh. Nah, dilalahnya di Yaman itu ada pagebluk. Di Yaman itu ada pagebluk, dan pagebluk itu hanya bisa diobati dengan kurma busuk itu. Jadi malah harganya berlipat-lipat itu harganya.
harganya berlipat, tambah sugih. Memang di sana ada tulisannya Kang Sugeng. Di sananya itu ada tulisannya, jadi nggak bisa lari kemana-mana. Nek wis takdire sugih, ya wis arep mlayu rono ya sugih, mlayu rono ya sugih. Nek takdire iki biasa-biasa aja, ya nek sampai ndungsang jempale ya ngono kuwi. Ya, itu namanya bagian yang sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, kita karena nggak tahu ya cuman berusaha, tapi ketika usaha ya mau ngene-ngene. Ya memang seperti itu tulisannya di sana itu. Seperti itu. Mama, Kang Sugeng engko nek wis umur 50 tahun, Mama ya. Dilalai untuk rezeki yang nomplok akeh berlipat ganda. Umur 50 tahun. Wah, seneng. Dilalai umur 51 ku jatahe mati. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, itu kan. Jadi masalah urusan dunia itu semangatlah untuk mencari nafkah, semangat. Tapi jangan pernah kita istilahnya menggerutu dengan hasil yang kita cari itu. Ya ala kerja spray ini kok pancet ngene. Halo memang tulisannya kaya ngono kan piye meneh. Ya, kan piye meneh. Karenanya dituntut kita sebagai manusia itu untuk selalu bersyukur. Ya, karenanya dalam hadis itu kadal fakru ayyakuna kufron. Kakean wong fakir itu rata-rata enggak syukur. Orang fakir itu di bawah miskin. Itu rata-rata enggak syukur. Ya Allah udah kok kere tenan. Seperti itu. Ya, banyak gersulonya. Dia enggak pernah menyadari kalau sehatnya itu betapa nikmat yang sangat agung. Ya, dia enggak duwe utang. Wong kere-kere itu kan enggak punya utang. Paling utangnya mau didik-didik ya. Ya enggak merasakan seperti itu nikmatnya. Coba orang-orang kaya bener kelihatan magrung-magrung, utangnya tambah-tambahan, mikirnya tiap sedina sewengi arep turu mikir utangnya. Itu nggak pernah terbayangkan untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir. Karena apa? Karena dia itu selalu melihat ke atas tadi. Dan dia tidak menyadari bahwa itu memang semuanya itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah usaha dengan semangat, hasilnya syukuri seberapapun dapatnya itu yang bagus seperti itu, supaya tidak menjadi orang yang kufur nikmat. Ya, tidak kufur nikmat. Seperti itu. Jadi terus kita kalau ada orang lain dapat nikmat, ya memang dia itu dapat jatahnya itu. Tulisannya di sana memang seperti itu. Nah, kok kita pengen bicarane golek ngono ya malah lorong nganggur, ya memang jatah kita nggak ada yang seperti itu. Kalau kita pengen sama si A, ya Allah Pak Sugeng ae saiki peduse badine 200. Nah, pengen kayak Pak Sugeng yang kangelan. Kowe ning pasar kono nawak-nawakne ora bakal payu. Kudu lamis lambine lah awake dhewe titik-titik yang titik menesu. Sambil ngapusi, nggak bisa. Gitu. Jadi zuhud dalam hal urusan dunia, ya jangan terlalu rakus, ya pokoknya semangat dalam mencari nafkah, kemudian syukuri apa yang sudah didapatkan dari usaha kita itu syariat Allah itu seperti itu. Kemudian zuhud dalam hal apa-apa yang sudah dirizkikan Allah kepada manusia lain, kepada tetangga kita, kepada teman kita. Jadi enggak usah terus awake dhewe, wah aku pokoke kudu ngono kae. Ayo tugel boyoke malahan. Biasa-biasa aja. Nanti memang itu jajatannya dia sudah bisa beli mobil. Memang jajatannya dia itu diberikan rezeki untuk beli sawah, dia diberi kemampuan untuk beli sapi, ya. Seperti itu. Jadi enggak usah iri karo wong sing iso tuku sapi. Ora koso tuku sapi ku. Bare ku yo ngingoni. Ya ngingoni tiap dino yo ngarit, ya. Ya Allah sapine wakeh tambah rekoso. Sapine 10, walah nganite ya ping 10. Ya, jadi seperti dunia itu mah seperti itu, kelihatannya itu enak kelihatannya. Tapi kalau jalani tetap rekoso. Katanya syukuri apa yang
diberikan Allah kepada kita. Yang diberikan orang lain itu memang bukan jatah kita, yang diberikan kita bukan jatah orang lain. Rizki tidak akan pernah tertukar. Walaupun salepis ora bakal tertukar. Rizki itu yakini itu. Sehingga kita bisa selalu bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kita semua. Tuh. Ya, ada yang mau tanya? Jadi sepirangan dino zuhud terus Pak. Itu ya amalan yang bisa dicintai manusia, mencintai Allah itu belum ada, Pak. Loh, ya itu zuhud itu mau. Ojo terlalu rakus nang donya. Ojo iri karo rezekine wong liya iku. Lah kowe nang seumpama ada orang dapat rezeki banyak, kowe malah apa piye carane supaya apa ya jenenge wong iri dadi lah ya. Semono lha paling-paling yo lho. Lah kae paling-paling ning Gunung Kawi. Oleh kae iki nganu bojone iki anu seperti itu. Itu namanya orang ini. Jadi enggak seneng dengan rezeki yang telah diberikan Allah kepada orang lain. Nah, kena sampean kita gaweane ngono kuwi, ya wis menungso ya ora seneng karo awake dhewe apa neh sing kuwasa. Jadi siji aja terlalu rakus karo urusan donya. Itu maksudnya jangan terlalu rakus urusan donya pokoke halal haram mbak seperti itu lah. Yang penting untuk duit berarti itu enggak zuhud. Terus dalam hal urusan rizkinya orang lain ya enggak usah hasud, enggak usah iri. Man kana yu'minu billahi apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ya kama yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu tidak sempurna keimanannya kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau saudara yang dapat rezeki yang lebih, kita itu merasa bangga. Awake dhewe nek entuk rezeki seneng apa ora? Seneng. Nah, nek awake dhewe entuk rezeki seneng berarti nek pengen imani awake dhewe sempurna, maka ketika ada orang lain yang mendapatkan rezeki ya yang lebih dari kita, maka kudunya awake dhewe ya kudu seneng. Itu maksudnya. Jadi ojo malah menyebar fitnah ya. Karena ciri-cirinya orang dengki itu apa orang lain dapat rezeki, dia itu mencari teman supaya bersuudzon dengan orang yang didengki itu tadi. Nanti kesana sini fitnah dan lain sebagainya. Itu berarti tidak ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Jadi dua itu kan, jadi zuhud itu loh. Zuhud itu dalam urusan dunia itu ojo keterlaluan loh. Usaha ya usaha, tapi ojo keterlaluan terus apa jenenge? Wis enggak memandang halal haram ya. Empat wae utawa halal tapi kalau berlebihan untuk rezeki wakeh, kemudian dia tidak mau menginfakkan di jalan Allah, itu juga berarti bukan orang zuhud. Sugih usahane dewi, ya usahane dewi dari sugih tapi pelit itu bukan orang zuhud. Wong pelit itu apa ya disenengi wong? Nek wong pelit, mau ditariki urunan yang masjid jelas, dek iki masyarakat memang duitnya akeh. Kowe kok malah karo wong sing biasa-biasa padha iku berarti wong pelit. Kang Sugeng ya mama. Karo Mbah Kampret mama. Mbah Kampret iso sejuta, Kang Sugeng sejuta iku dene pelit. Mbah Kampret sejuta, Kang Sugeng sejuta. Walaupun ketoke gede pelit masalahe, lah wong sing miskin sing kere wae iso sejuta. Lah mosok sing dipandang sing tiap dina batine akeh mau sejuta. Itu jadi wong pelit, nah wong pelit ngono kuwi ya ora bakal disenengi manungsa. Apa meneh sing kuwasa, gitu lho maksudnya. Coba dadi wong sing dermawan mesti wong seneng kabeh. Tuh. Ada lagi. Maksudnya kan nganu tadi amalan kok sholawat kan Bang ya. Ada lagi. Pak Sam. Halo Imri.